menyelesaikan masalahnya. Ya. Baik, kepada Ibu Liana terlebih dahulu, barangkali kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, Ibu Yusfia, apakah terhubung? Iya, Ya, terhubung. silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nunung sebelumnya atas pertanyaannya. Ini tadi pertanyaannya gimana caranya bisa eh, menambah kepercayaan kepada si korban untuk bisa melaporkan, gitu nggih, melaporkan cerita kepada yang pihak yang berwajib, gitu nggih Bu Nunung. Ya, jadi untuk kita mungkin nggih sebagai pendengar, kita nanti sebagai eh, apa namanya? Sebagai ini kan panitia seleksi itu ya Satgas nggih. Jadi nanti kalau udah terbentuk Satgas, nah kita mempercayakan kepada korban itu dengan cara pendekatan dulu kepada korban ini, kemudian korban ini kemudian korban ini bisa kita kita kasih masukan-masukan, dipercayakan bahwa ini itu nanti akan dilindungi, tidak ada apa namanya, tidak ada kebocoran kebocoran apa namanya, tidak ada kebocoran rahasia. Terus habis itu nanti akan ditindaklanjut untuk si eh, si pelakunya gitu. Jadi dari sini nanti si korban mungkin nanti bisa percaya kepada kami gitu. Kemudian bisa melaporkan dan si pelakunya bisa ditindaklanjuti. Begitu, Ibu. Ibu Nunung, suaranya masih di mute ya, Bu? Oh ya, baik. Terima kasih Ibu Yusfia. Boleh sedikit menanggapi ya Bu ya? Bagaimana ketika kalau yang tadi Ibu sampaikan adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah korban. Tapi bagaimana ketika kita sendiri tidak tahu, kita ambil contoh kita sebagai uh, pansel yang kemudian akan menjadi bagian ya dari upaya untuk pencegahan. Bagaimana kalau kitanya sendiri tidak tahu bahwa ada yang menjadi korban kekerasan? Kalau kita lihat kekerasan seksual ya, kalau kita lihat dari data bahwa kekerasan dalam pacaran pun kita tidak bisa menutup mata bahwa mahasiswa seringkali terbangun relasi pacaran, kita ambil contoh ya. Kekerasan dalam pacaran begitu ya, berdasarkan data itu angkanya sangat banyak. Selain itu juga kekerasan berbasis kekerasan yang terjadi atas dasar relasi kuasa yang tidak setara, kita ambil contoh antara dosen dengan mahasiswanya dan pihak-pihak yang memang relasinya tidak setara. Ketika itu terjadi dan mereka tidak berani, korban itu tidak berani untuk melaporkan apa yang dialami. Itu kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan? Oke, jadi hmm, ketika korban udah tidak berani begitu, tidak berani melaporkan, kita sebagai pendengarnya, kita sebagai yang tahu masalahnya, itu ya kita sendiri yang melaporkan nanti untuk itu. Tetapi dengan persetujuan gitu guys, dengan inform consent dari si korban gitu. Ini saya yang melaporkan, saya minta persetujuanmu sebagai korban. Eh, Jika memang iya kamu setuju, nanti akan saya temani untuk menuju pelaporan ini, begitu Ibu Nunung. Ya, Baik, terima kasih banyak Ibu Yusfia. ya sama-sama. Baik, terima kasih. Izin menambahkan, mohon maaf Ibu, ada kendala sedikit. Izin menambahkan, saya sepakat terkait persetujuan. Jadi memang untuk kekerasan seksual, terutama di orang yang sudah mengalami kekerasan seksual, itu harus yang pertama, seandainya beliau cerita, kita dengarkan. Ketika beliau minta tolong, maka kita tolong. Namun jika memang dari setelah bercerita itu
beliau atau orang yang menjadi korban tersebut memang kesulitan untuk mengadukannya, maka sama seperti jawaban tadi bahwa kita menanyakan terlebih dahulu apakah setuju atau tidak. Nah, setelah dilaporkan pun inform konsen atau lembar persetujuan itu harus kita tanyakan kembali. Mau sampai mana dilaporkannya? Jika memang ini hanya dilaporkan di kasus beberapa hal saja, ya sudah sampai situ. Jadi sebenarnya tidak selamanya inform konsen itu berlaku, nanti mentang-mentang ada inform konsen begitu, jadi sampai nanti memenjarakan, sampai dokumentasi, padahal dokumentasi itu juga tidak boleh seperti yang sering kita lihat juga, misalnya ada tadi yang dibilang kasus, memang saya baca juga itu dari kasus orang yang berpacaran itu juga cukup meningkat, menganggap bahwa itu adalah hak milik begitu penyebabnya. Nah itu kadang-kadang kita lihat sekarang itu langsung mendokumentasikan, langsung memviralkan dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya adalah perilaku yang tidak boleh, terutama untuk satgas seperti itu. Jadi semua bentuk dokumentasi ataupun persetujuan harus melalui korban. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Liana. Mangga selanjutnya. Selanjutnya Pak Ahmad Fauzan dan Putu, barangkali Pak Ahmad Fauzan terlebih dahulu. Baik, kurang lebih jawabannya saya berikan ya, yaitu keyakinan korban, kita harus tunjukkan kepada korban bahwa kita secara tulus tanpa ada rasa untuk memojokkan si korban, agar korban bisa bercerita kepada kita tentang kekerasan seksual yang terjadi kepada si korban. Tentunya tidak lupa juga kita harus bisa membuat rasa nyaman untuk korban bercerita kepada kita sebagai pendengar yang baik. Paling itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan mahasiswa tadi itu. Baik, saya akan sedikit menjawab. Ketika suatu saat kita menjadi pendengar, yang harus kita lakukan yaitu dengarkan secara aktif. Setelah itu kita harus ingatkan pada korban. Mohon maaf, apakah bisa volume suaranya dikeraskan? Izin menjawab. Ketika suatu saat kita menjadi pendengar atau orang yang mengetahui kekerasan seksual yang terjadi di kampus kita, maka hal yang pertama kali harus kita lakukan yaitu dengarkan secara aktif dan berikan rasa empati kepada korban tersebut, sehingga korban tersebut dapat percaya terhadap kita bahwa kekerasan yang korban laporkan itu tidak akan bocor kepada siapapun. Setelah itu kita juga harus mengingatkan bahwa kesalahan kekerasan tersebut bukan dari dirinya sendiri. Tuh. Selain itu kita juga respon kita juga cukup atau sangat dibutuhkan kepada korban sebagai penguat atau agar mentalnya itu tidak sangat-sangat down. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir. Ibu barangkali boleh dibantu konfirmasi, Bu. Satu lagi dari siapa ya, Bu? Dari Pramudia. Oh, Pramudia. Ya. Mewakili mahasiswa laki-laki. Pramudia apakah hadir? Pramudia Fikri? Kalau tidak ada, mungkin bisa diganti oleh mahasiswa yang lain, laki-laki. Muhlisin ya? Boleh. Muhlisin barangkali bisa mewakili.
Silahkan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi terpental keluar, Bu. Mungkin sinyalnya gitu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya kepada Ibu Novi selaku moderator dan izin menjawab terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih untuk menanggapi hal tersebut. Jadi menurut saya sendiri di sini ada beberapa tahap yang perlu kita cermati dan perlu kita lakukan ketika menangani ada korban yang seperti apa yang tadi sudah disampaikan dalam pertanyaan. Untuk pertama, pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu kronologi dari kejadian tersebut. Siapa pelakunya, kemudian siapa juga korbannya, kronologinya bagaimana, tempatnya, waktu, dan lain sebagainya. Karena dengan tanpa adanya kronologi yang jelas, kita juga nanti akan kesusahan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si korban. Jadi memang kita harus tahu juga bagaimana kronologinya. Jangan sampai itu adalah berita-berita yang memang hoax gitu. Jadi harus benar-benar berita yang fakta. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita mengetahui kronologinya bagaimana, baru kita mendekati si korban gitu, menanyakan, dan kita juga di situ harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai korban. Harus bisa menyamaratakan posisi kita itu sebagai korban, merasakan bagaimana kalau misalnya kita menjadi korban. Karena dengan adanya perasaan seperti itu, kita juga akan bisa memberikan solusi-solusi terbaik kepada si korban, karena memang kita juga di situ diposisikan sebagai korban. Bagaimana ketika diperlakukan seperti itu, kemudian konsekuensinya bagaimana. Nah, setelah kita memposisikan diri kita sebagai korban, barulah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ringan saja gitu. Tapi memang tidak harus langsung to the point gitu. Kita juga harus ada obrolan-obrolan kecil terlebih dahulu supaya korban ini tidak kaget gitu dengan pertanyaan kita. Dan juga sebelum kita memberikan pertanyaan, pastinya kita juga harus memberitahu tujuan kita itu baik untuk membantu si korban tersebut. Tidak ada tujuan yang lain gitu, apalagi untuk melecehkan si korban atau memojokkan si korban. Memang kita tujuannya itu pure untuk membantu hingga kasus ini selesai. Nah, setelah kita menanyakan terkait dengan apa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut, kemudian kita tawarkan solusi-solusi dari kita pastinya. Solusi-solusi terbaik bagaimana caranya supaya masalah ini itu selesai tanpa adanya keviralan, tanpa adanya orang-orang yang dirugikan dalam permasalahan ini. Nah, kemudian kita juga pastinya harus bisa menjaga harga diri dari korban. Bagaimana caranya supaya si korban ini harga dirinya itu tetap terjaga. Dia kan ibaratnya sudah terlecehkan. Masa iya dengan kita mengetahui hal ini kita malah menyebarluaskan atau mendokumentasikan dan lain sebagainya lah. Di sini juga kita harus mengetahui dan menjaga harga diri si korban. Nah, kemudian setelah kita mengetahui permasalahan si korban, kemudian juga kita menawarkan solusi-solusi. Nah, setelah itu step selanjutnya kita berikan tawaran kepada si korban. Tapi tawaran ini bersifat menganjurkan sih, lebih tepatnya menganjurkan untuk bagaimana kasus ini diproses gitu. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Karena dikhawatirkan kalau misalnya dibiarkan begitu saja, banyak korban-korban yang lain setelah ini. Makanya perlu ada tindak lanjut. Kita tawarkan, kita ajukan penawaran tersebut supaya kasus ini ditindaklanjuti. Memberikan penawaran, menawarkan persetujuan. Nah, setelah kita kemudian kita baru membuat tim gitu. Membuat tim, ya selanjutnya ini adalah satgas ya, membuat tim untuk bagaimana caranya menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kemudian setelah kita membuat tim, menyusun rencana-rencana, ya konsep-konsep menyelesaikannya bagaimana, baru kita kaitkan, kita konfirmasikan dengan pihak-pihak terkait yang ada di kampus, baik itu kaprodi ataupun rektor ataupun lain sebagainya lah yang berkaitan di kampus, yang memang harusnya berwenang menangani hal-hal ini. Nah, setelah kita konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, baru kita bekerja sama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan ketika kasusnya
itu sudah selesai, kita harus ada tindak lanjut lagi, jangan sampai berhenti sampai situ. Kita harus ada tindak lanjut lagi dengan cara mengedukasi, baik itu mengedukasi mahasiswa ataupun mengedukasi dosen, dan membuat program-program yang berkaitan dengan pencegahan dan juga penanganan kasus kekerasan seksual, supaya tidak ada kejadian-kejadian ini terulang kembali. Jadi memang harus ada pengawalan sampai dengan kasus ini selesai, dan juga harus ada tindak lanjutnya gitu. Jangan sampai kasus ini selesai sudah kita lepas tangan, tapi ada program-program yang menunjang supaya kasus ini tidak terjadi lagi. Mungkin itu menurut saya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pramudia dan semua Capansel yang tadi sudah menyampaikan. Ada kesamaan gambaran ya bahwa semua Capansel yang tadi menyampaikan jawabannya itu menggambarkan perspektif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi korban begitu ya. Saya izin menambahkan yang salah satu hal yang juga penting untuk dilakukan ketika korban tidak mau mengkomunikasikan atau menyampaikan pengalamannya, karena bagaimanapun data-data yang terekam mengenai pelaporan kekerasan seksual baik di ranah komunitas maupun di ranah privat itu sebenarnya seperti fenomena gunung es, bahwa lebih banyak yang tidak munculnya, lebih banyak yang tidak melaporkan dibanding yang memiliki keberanian atau memiliki lingkungan sosial yang memberikan dukungan sehingga berani melapor. Nah, mungkin melalui dukungan kampus dan adanya lembaga PPKS ini diharapkan dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat edukatif ya, selain juga responsif ketika ada yang melaporkan, tapi juga pendekatan edukatif yang memberikan pemahaman secara berkelanjutan dan sistematis ke semua sivitas akademik, tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen, pendidik, dan semua pihak di lingkungan akademik mengenai kekerasan seksual yang memang sering kali terjadi dan mengenai berbagai macam bentuk kekerasan seksual, bahwa kekerasan seksual itu sangat beragam dan seringkali yang kita temukan adalah ada tampaknya ada normalisasi terhadap tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya itu masuk kategori kekerasan seksual tetapi dianggap wajar, dan ini yang harus kita terus dorong, harus kita bangun awareness bahwa itu bentuk kekerasan begitu, itu bentuk kekerasan seksual yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh ditoleransi. Seperti itu. Terima kasih dan izin moderator, apakah saya masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi? Boleh Bu, barangkali satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, karena semua yang terlibat di sini, Capansel, Anda kemudian mudah-mudahan terpilih untuk menjadi pansel, Anda memiliki tugas untuk memilih satgas. Di dalam Permendikbudristek itu sudah dijelaskan standar persyaratan siapa saja yang berhak dipilih, yang memiliki kualifikasi untuk bisa dipilih menjadi satgas. Pertanyaan saya adalah, selain ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan menteri tersebut, seperti tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah menjadi pelaku kekerasan seksual, kemudian juga terlibat dalam berbagai macam organisasi yang memiliki peran untuk pendampingan korban dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibu dan mahasiswa, kira-kira apa sih kriteria khusus yang mungkin bisa menjadi salah satu penentu Anda memilih calon satgas? Saya mungkin boleh ke Capansel yang lainnya, moderator? Atau harus dengan Boleh yang ingin menjawab bisa raise hand. Oh ya, silahkan. Ada yang ingin menjawab? Ya.
Ya, baik, silahkan. Sudah ada Muhlisin dan Fatkah yang sudah raise hand. Silahkan Muhlisin. Muhlisin, sepertinya masih ada masalah dengan audio ya. Kita ke Fatkah dulu. Muhlisin, silakan diperbaiki terlebih dahulu audionya. Silakan Fatkah. Baik Ibu, menurut Fatkah syarat untuk jadi satgas yang paling penting dalam arti meski iya ketika eh, seseorang tersebut ia pertama tidak pernah melakukan kekerasan seksual atau juga dia harus memiliki organisasi yang terkait dengan ini, hal yang lebih penting menurut Fatkah sendiri adalah kepedulian. Ketika seseorang tersebut tidak peduli dengan lingkungan di sekitar, meski dia tidak melakukan atau telah memenuhi syarat tersebut, ketika dia tidak memiliki kepedulian, maka semuanya tidak akan bisa terjadi. Gitu. Itu hal yang paling pertama, kepedulian. Ketika kita melihat teman kita, meski kita adalah orang yang baik gitu, orang yang baik, kita mengerti semuanya, tapi ketika meski kita mengetahui nih ternyata dia itu korban seksual nih, tapi ketika kita sendiri tidak memiliki kepedulian sama dia, ya itu semuanya bohong gitu. Meski semua persyaratan dia itu telah terpenuhi. Karena kepedulian itu direalisasikan dengan wujud yang nyata, yakni dia membantu orang tersebut. Dia menjadi teman, menjadi pendengar yang baik, hingga si korban tersebut merasa nyaman terhadap seseorang tersebut, hingga dia berani bercerita, berani mengeluarkan semua apa yang dia rasakan, gitu. Mungkin gitu, Bu. Baik, terima kasih Fatkah. Jadi salah satu poin yang menjadi perhatian penting ketika Anda menjadi tim seleksi adalah Anda menjadikan kepedulian sebagai salah satu poin yang sangat diperhatikan untuk menentukan seleksi. Iya, baik, ya terima kasih Fatkah. Selain Fatkah, silakan. Baik, mungkin untuk Capansel yang belum menjawab pertanyaan, kami utamakan untuk Capansel yang belum menjawab pertanyaan. Halo. Muhlisin ya, silahkan Muhlisin. Oke, untuk jawaban saya mengenai pertanyaan tersebut, itu kurang lebih sama dengan Mbak Fatkah, yaitu kepedulian terhadap lingkungan sekitar, terhadap kondisi teman-teman kita, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan menambahkan, setelah kita sudah peduli, sudah peka, oh ini kayaknya ada teman kita yang bermasalah nih, ada yang dilecehkan, baik yang minor gitu kan, seperti yang sering terjadi kan kayak pelecehan seksual secara verbal gitu kan, atau mungkin di media sosial. Nah, setelah kita sudah memiliki kepekaan dan kepedulian, selanjutnya adalah untuk kriteria satgas itu dilihat dari orang-orang yang memiliki kesiapan dan keberanian untuk menindaknya. Jadi untuk untuk mendekati si korban, kemudian untuk mendampingi si korban, menanyakan bagaimana, apakah kasus ini mau dilanjut atau bagaimana gitu kan. Walaupun si korban minta dilaporkan, ya kita harus berani dan siap melaporkan hal tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih memiliki komitmen untuk memberikan pendampingan begitu ya pada korban. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari perwakilan dosen. Ibu barangkali dicukupkan Bu karena waktunya sudah habis Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya,
Baik, terima kasih untuk Ibu Nunung Nurjanah MPD selaku panelis pertama atas pertanyaan, masukan, dan juga sarannya. Selanjutnya kami akan memasuki untuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab bersama dengan Bapak Ridwan Faris, Esos. Apakah Bapak Ridwan Faris sudah bergabung? Halo, sudah? Suara saya Faris? sudah jelas ya? Iya, ya baik. Kepada Bapak Ridwan Faris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam anti kekerasan terhadap perempuan. Pertama, terima kasih tentu untuk Sivitas Akademika Stikes khas Cempek Cirebon. Saya tadi bertanya-tanya sebetulnya khas itu apa gitu, apa ada singkatannya atau enggak? Saya kurang tahu tuh. Itu menarik bagi saya tuh. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya hari libur ya, hari Sabtu, tapi teman-teman tetap berkegiatan untuk hal yang positif. Semoga tidak mengganggu hak orang untuk istirahat bersama keluarganya. Tapi untuk hal baik saya kira tidak masalah ya teman-teman. Ini di Bandung sudah 2:30. Sepertinya kita memulai uji publik dengan jam yang bagus, jam 1. Jadi untuk menguji betul-betul sejauh mana teman-teman bisa konsisten, bisa kuat. Karena pengalaman saya mendampingi kasus kekerasan, itu bisa 24 jam laporan terhadap lembaga kami. Jadi saya bikin lembaga di Bandung namanya Sapa Institute. Teman-teman bisa cek di website, di Facebook, di Instagram ada, di YouTube juga. Kita dari 2007 mendampingi perempuan korban kekerasan. Kemudian yang ketiga, tentu saya mengaturkan terima kasih kepada sahabat saya zaman kuliah dulu, Pak Sukron. Kalau saya dulu zaman kuliah manggilnya Mas Iyong, yang telah meminta saya menjadi bagian dari proses ini. Saya sebetulnya beberapa kali terlibat dalam proses uji publik untuk Satgas PPKS di beberapa kampus di Bandung, dan terakhir saya juga masih terlibat di proses penguatan kapasitas untuk pendalaman Undang-Undang PPKS. Seminggu lalu bersama teman-teman di Indramayu ada Universitas Lyodra atau Wilodra ya namanya ya, Universitas Wilodra, ada kemudian Poltekkes Indramayu kemarin terlibat di Bandung. Teman-teman, ini menarik tadi apa yang telah teman-teman paparkan, walaupun memang menjadi terbatas bagi saya untuk kalau diminta menilai, karena yang disajikannya singkat dan saya belum dapat datanya, tapi tadi luar biasa apresiasi. Tadi secara umum dari ke-10 teman-teman yang calon pansel ini mengatakan bahwa teman-teman sudah mengikuti pelatihan online ya yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Nah, teman-teman pasti sudah paham dan saya kira sudah mengetahui bahwa dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan setidaknya ada 8 prinsip utama kan. Pertama adalah kepentingan terbaik bagi korban, kemudian yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan gender, kemudian yang ketiga ini penting adalah kesetaraan hak dan akses bagi kaum disabilitas, yang keempat adalah akuntabilitas, kemudian yang kelima adalah independensi, kemudian yang keenam penting adalah kehati-hatian, kemudian yang ketujuh adalah kehati-hatian, yang kedelapan adalah jaminan tidak berulangan. Kalau tadi Bu Dr. Nunung lebih menyoroti di poin pertama tentang bagaimana sebetulnya ketika teman-teman menghadapi kasus itu mengutamakan kepentingan bagi korban. Kalau saya tidak akan ke situ, kalau saya lebih menarik yang keduanya adalah tentang keadilan gender. Ini yang menjadi poin penting. Jadi pertanyaannya sederhana, karena waktu kita terbatas, saya mungkin akan langsung dua pertanyaan aja ya, Ibu panitia nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, bagi teman-teman saya harap semuanya bisa menjawab sih, mungkin satu orang bisa 2 menit nanti. Pertanyaan pertama ini karena penting bahwa kita harus memiliki perspektif adil gender, ini penting dimiliki, baik oleh teman-teman yang calon pansel, apalagi ketika teman-teman nanti akan memilih satgas, karena jadi prinsip dasar dalam pencegahan dan penanganan adalah memiliki perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Nah, pertanyaannya sederhana. Satu, bagaimana konsep gender menurut teman-teman? Itu paling umum. Jadi teman-teman memahami konsep gender itu seperti apa. Nah, yang kedua, ketika nanti teman-teman akan memilih satgas, bagaimana cara teman-teman memastikan bahwa satgas itu memiliki perspektif adil gender? Itu ya. Jadi soal pertama tentang gender ya. Soal pertama tentang gender, konsep gender menurut teman-teman itu apa, dan bagaimana caranya teman-teman memastikan Satgas nanti itu punya perspektif adil gender. Itu satu pertanyaan ya, bukan dua.
Nah, sekaligus yang kedua mohon dicatat. Nah, yang kedua saya ingin bicara studi kasus. Jadi misalkan nanti ketika Satgas sudah terbentuk oleh teman-teman pansel, kemudian ini amit-amit ya, semoga tidak terjadi, ada satu kasus di Stikes Cempek, dosen melakukan pencabulan atau percobaan perkosaan terhadap mahasiswi. Nah, menurut teman-teman, cara menanganinya apakah boleh dimediasi atau itu harus lewat jalur pengadilan? Dan mohon nanti ada argumentasinya. Saya ulangi ya, ketika nanti ada kasus dosen melakukan pencabulan atau percobaan perkosaan terhadap mahasiswa, sebagai Satgas, bagaimana cara teman-teman menangani? Apakah boleh dengan mediasi atau itu harus lewat jalur pengadilan? Dan mohon ada argumentasi. Nah, itu pertanyaannya ya teman-teman, saya kira cukup dua. Pertanyaannya sederhana ya, jadi jawabannya juga mungkin nanti akan sederhana. Saya minta semuanya nggak apa-apa ya Ibu Novia, karena saya ini apa namanya harus harus menyimak semuanya, tapi maksimal setiap orang menjawabnya maksimal 2 menit. Jadi saya kira 10 orang 20 menit cukup. Bisa di copy pertanyaannya teman-teman? Sudah clear ya Bapak Ibu Ya. ya? Oke, silakan. Bisa dimulai dari, saya pilih ya. Dari di sini ada namanya Ibu Liana. Silakan Bu Liana. Iya, Bapak mohon maaf, apakah kita bisa mulai dari yang belum menjawab barangkali, Pak? Silakan, silakan Bu Novia. Kalau gitu Bu Ya, Novia aja ya yang mengatur siapa yang menjawabnya ya. Saya menyimak aja ya. Oke. ya mohon maaf ya Pak karena Nggak waktunya apa-apa, nggak apa-apa. terbatas. Ya, Silakan Bu Novia. barangkali bisa dimulai dari Ibu Pak Fawaz, Ibu Muhana, dan juga Putu ya yang belum menjawab. Silakan barangkali Pak Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mau mencoba menjawab ya. Untuk pertanyaan yang pertama, konsep gender menurut saya itu mungkin dilihat daripada adanya dua perspektif. Yang pertama ada jenis kelamin, kemudian juga ada gender. Nah, kalau jenis kelamin ini didasarkan kepada fungsi biologis ya, ada laki-laki perempuan dengan ciri-ciri biologis tertentu. Nah, kalau gender ini lebih kepada apa namanya fungsi sosial ya, secara sosiologis ada maskulin, ada feminim dan sebagainya yang itu. Itu. Nah, kemudian kalau apa jenis kelamin, nah itu adalah sudah kodrat gitu ya, sudah kodrat dan tidak bisa diubah. Tuh, kemudian kalau misalkan gender ini ya dia adalah apa kodrat sosiologis, jadi itu bisa menjadi tergantung dari budayanya gitu. Dan ini artinya kita tidak bisa melihat karena dia berjenis kelamin perempuan berarti harus melakukan fungsi-fungsi sosial yang dianggap itu adalah tugasnya perempuan. Gitu. Jadi seperti misalkan perempuan harus memasak, mencuci dan lain sebagainya, sedangkan laki-laki tidak boleh ke sana. Atau seperti yang memang terjadi pada saat kita masih pada budaya feodalis gitu ya. Namun sekarang ini ya terkait gender ini sudah mulai apa namanya sudah mulai banyak yang memahami. Kemudian ketika memilih satgas, bagaimana memastikan satgas ini punya perspektif adil gender? Mungkin kalau di pondok ya Pak, kita bisa lakukan pendekatannya melalui pemahaman agama. Bagaimana memandang apa namanya salah satu ayat dalam Al-Quran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, bagaimana memperspektifkan atau menafsirkan kembali terkait ayat itu. Apakah memang benar perempuan apa laki-laki secara biologis itu punya kekuasaan terhadap perempuan atau bagaimana gitu. Nah, jika mungkin jawabannya menggunakan tafsir yang lebih dulu gitu, yang lebih lama, artinya diartikan sebagai fungsi biologis, ya mungkin itu belum punya perspektif terkait adil gender gitu. Karena setahu saya itu sudah mencoba ditafsirkan ulang bagaimana kemudian ar-rijal itu adalah fungsi sosial sebagai apa namanya sebagai fungsi sosial gitu ya. Jadi lebih kepada peran gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika Satgas terbentuk, ya misalkan ada satu kasus yang seperti itu, apakah boleh dimediasi atau harus melalui pengadilan gitu ya Pak? Nah, jadi sebetulnya kalau saya pernah baca untuk terkait dengan kasus kekerasan seksual ini tidak boleh dilakukan pendekatan melalui mediasi atau restoratif justice. Jadi harus
masuk melalui pengadilan itu sendiri langsung gitu. Jadi sepertinya ya memang tidak boleh dimediasi gitu, harus didampingi hingga sampai ke pengadilan. Mungkin itu jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari Bapak Ridwan atau langsung lanjut ke Capansel berikutnya, Pak? Lanjut dulu, Bu. Nanti Ya, saya terakhir aja. baik. Selanjutnya Ibu Lina. Ibu Lina. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya akan menjawab satu-satu dulu ya. Tadi yang pertama itu tentang konsep adil gender secara umum. Jadi bisa dilihat dari mungkin kesetaraan. Jadi misalnya perlakuan adil terhadap pekerjaan pada laki-laki maupun pekerjaan perempuan. Biasanya kan perempuan itu lebih banyak kerjaannya dibandingkan laki-laki, atau biasanya beban dari pekerjaan laki-laki itu lebih berat daripada pekerjaan perempuan. Jadi itu dari proses beban kerjanya itu harus perlakuan adil terlebih dahulu. Kemudian tidak ada pembakuan peran. Jadi perannya, misal peran perempuan itu biasanya di dapur, biasanya kemasak atau bisa mencuci mencuci piring, terus kemudian baju sebagainya. Kemudian kalau laki-laki itu tidak melakukan itu, jadi ada proses keadilan dari pembakuan perannya itu sendiri. Kemudian terhadap kekerasannya sama marginalisasi terhadap perempuan sama laki-laki itu juga disetarakan begitu. Jadi tidak semena-mena kekerasan itu selalu biasanya terjadi di perempuan, kemudian laki-laki tidak. Jadi ada margin atau kesetaraan begitu, keadilan. Kemudian cara memastikannya agar perspektif adil gender pada nanti calon Paslon Satgas itu bisa dari pendekatan dari tadi dalam memberikan kasus, misalnya dari beban peran tadi, apakah dari Capelnas Satgas itu menjawab dengan keadilan dari peran tersebut, atau bisa dari habis pendekatan ya dalam pola pikirnya. Jadi pola pikirnya itu apakah dalam menyelesaikan masalah itu ada ketidakadilan antar gender begitu. Kemudian yang kedua tentang studi kasus, tadi tentang kasus dosen pencabulan atau pemerkosaan terhadap mahasiswa, bagaimana sebagai Satgas itu untuk menangani, apakah dengan cara mediasi atau pelaporan ke polisi, itu tergantung dari korban. Jadi kita ada pendekatan dulu kepada korban. Kalau korbannya ini terhadap mahasiswa, berarti kita pendekatan dulu terhadap mahasiswa, bagaimana kasus yang dialami pada mahasiswa tersebut. Kemudian nanti dalam tindak selanjutnya itu diharapkan tidak dengan cara mediasi, karena kalau mediasi berarti kan itu tidak istilahnya itu tidak membuat jera kepada pelaku. Jadi mungkin ada pendekatan untuk atau inform consent kepada korban untuk melaporkan kepada pihak polisi begitu. Jadi tidak ada cara mediasi tadi tentang kasus antara dosen memperkosaan terhadap mahasiswa gitu. Jadi ada pendekatan dulu terhadap korban tentang kasus yang dialami, kemudian memberikan persetujuan kalau kasus tersebut itu diangkat dan ditangani kepada pihak polisi begitu, Pak. Mungkin cukup itu saja. Baik, terima kasih Bu Lina. Selanjutnya Putu Hatul Ilahiyah. Apakah masih terhubung Putu? Ya. Menurut saya bagaimana konsep gender? Suaranya bisa dikencangkan lagi, lebih dekat. Bagaimana konsep gender? Yaitu gender merupakan sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan. Jadi biasanya sering membahas tentang kesetaraan gender. Jadi ketika
pekerjaan perempuan itu tidak melulu atau tidak mesti dikerjakan perempuan, bisa juga dikerjakan oleh laki-laki gitu. Jadi gender tersebut itu adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki maupun perempuan itu. Untuk memilih satgas, bahwa satgas punya perspektif gender itu dengan cara kita melihat keseharian si calon satgas tersebut memiliki kepedulian terhadap hal-hal yang yang mengacu pada kesetaraan gender tersebut. Kemudian untuk ketika ada kasus dosen melakukan pencabulan ataupun kekerasan gender, kan sebenarnya dalam kemarin pelatihan secara online itu kan ada materi yang menjelaskan bahwa adanya sanksi administrasi ringan ataupun sedang yang dapat dikenakan ke seluruh atau ke pelaku, baik itu petinggi ataupun mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Muhana, apakah masih terhubung Ibu Muhana? Kalau Ibu Muhana tidak terhubung, mungkin kita bisa mulai dari Ibu Liana lagi ya, karena semua panelis ini sudah menjawab pertanyaan, barangkali bisa dilanjutkan Ibu Liana, atau barangkali yang ingin menjawab bisa raise hand. Ya, Ibu Muhana sepertinya tidak terhubung dengan kami, Pak. Oke. Untuk teman-teman Capansel yang lain atau barangkali kami serahkan kepada Bapak Ridwan. Kami masih punya waktu mungkin sekitar 10 menit lagi, Pak. Terima kasih Ibu Novia. Jadi memang kalau bikin kegiatan itu kita harus selesai tepat waktu. Kalau dimulai ke tepat waktu nggak apa-apa. Itu bagus. Jadi kita menghargai yang tepat waktu. Nah, kalau saya sih agak tenang ketika mendengar walaupun baru 3 orang ya yang menjawab, tapi saya kira secara umum perspektif teman-teman calon satgas, calon pansel ini di Stikers ini sudah sangat bagus terkait perspektif gendernya, karena ini sangat penting. Berbahaya sekali kita bekerja nanti untuk penanganan kasus kalau kita tidak memahami hal yang paling fundamental dalam proses penanganan kasus. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami adil gender, kita nanti perspektif kita akan sangat baik. Kita akan tidak cepat menyalahkan korban ketika terjadi kasus kekerasan. Tidak banyak kasus ketika terjadi perkosaan, bahkan yang disalahkannya adalah korban. Wah, karena celananya pendek, karena pakai rok mini gitu ya. Padahal di Bandung, Bapak Ibu mungkin tahu beberapa waktu lalu, di pesantren, itu semua pakai kerudung, tapi terjadi aja kekerasan. Bahkan anak kecil sekalipun jadi korban gitu. Nah itu kenapa terjadi? Karena ada perspektif yang salah di kepalanya. Memandang perempuan itu sebagai objek seksual. Gitu. Memandang perempuan itu kelas 2. Itulah salah satu dampak dari ketidakadilan gender. Hal paling sederhana adalah suka melabeli perempuan dengan hal yang negatif. Nah tadi pertanyaan yang kedua yang saya ajukan, bagaimana nanti teman-teman cara mengecek apakah si Satgas itu punya perspektif adil gender atau enggak. Nah ini mungkin ini saya memberikan salah satu masukan saja. Jadi nanti teman-teman harus menyiapkan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu ya, untuk menggali pemahaman dasarnya. Kemudian yang kedua diberikan sebuah kasus. Kasus-kasus misalkan apakah ketika di rumah siapa yang harus bertanggung jawab mengurus anak, siapa yang bertanggung jawab mencuci baju, itu hal paling sederhana untuk mendeteksi seseorang punya pemikirannya adil gender atau bias gender. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk melakukan track record. Track record sederhana, teman-teman bisa men-tracking media sosial calon satgas nanti. Apakah pernah ada mereka membuat status atau apa yang sangat bias gender, itu hal sederhana. Itu sebagai trik saja ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga terkait pertanyaan apakah kekerasan seksual itu boleh dimediasi atau enggak. Ini yang sangat prinsipil. Karena di Undang-Undang TPKS sudah sangat jelas ditentukan bahwa kekerasan seksual itu tidak boleh dimediasi. Kecuali pelakunya adalah anak, karena ada restoratif justice ya. Ini yang menjadi catatan penting saya bagi teman-teman ke depan ketika memilih satgas gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini mungkin karena waktu juga mendesak, saya ingin mengajak sih nanti karena nanti awal November saya ada kegiatan di Indramayu bersama pemerintah daerah Indramayu, kemudian dengan Yayasan Sapa,
dengan Rutger kita akan melakukan kajian mendalam tentang implementasi Undang-Undang TPKS di Indramayu. Jadi mungkin nanti saya akan mengundang semua satgas kampus yang ada di kampus, yang ada di Indramayu. Kemarin sudah ada 2 kampus, karena yang menjadi ironi di Indramayu saat ini adalah Indramayu belum punya UPTD PPA. Jadi pemerintah daerah itu harus punya unit pelayanan teknis dasar pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kabupaten Indramayu ternyata belum ada. Jadi kita sedang berproses melakukan advokasi, mungkin juga nanti bisa dibantu oleh teman-teman Satgas di kampus. Karena kan Satgas ini nanti perannya banyak, pencegahan dan penanganan. Sementara Satgas cuma 3 orang kan. Jadi penanganannya itu nanti kan sistemnya pasti pakai rujukan kan. Sistem rujukan bagaimana ketika terjadi kasus misalkan kekerasan fisik segala macam harus dirujuk kemana. Kan di Stikes nggak mungkin kan diobati di situ kalau ada kekerasan fisik. Jadi memang mekanisme yang dilakukan di Satgas PPKS kampus ini pasti nanti akan melalui mekanisme rujukan. Beberapa kasus bisa ditangani sendiri, tapi beberapa kasus yang lain mungkin enggak. Apakah di Satgas nanti ada psikiater atau enggak? Itu kan butuh rujukan ke lembaga lain di Kabupaten Indramayu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan. Tapi saya akan senang sekali kalau nanti awal November ada perwakilan dari Satgas di Stikes khas Kempek ini untuk bergabung untuk mendalami tentang substansi Undang-Undang TPKS, karena tanpa memahami Undang-Undang TPKS tentu kita akan kesulitan. Jangan-jangan kita tidak betul memahami yang di bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa. Kalau di Undang-Undang TPKS kan setidaknya ada 9, bahkan ada penambahan lainnya. Ini menjadi titik penting bagi Satgas ke depan memahami substansi Undang-Undang TPKS dan bagaimana cara menangani kasus berdasarkan Undang-Undang TPKS itu. Tapi selebihnya saya luar biasa apresiasi pada teman-teman yang hari ini bergabung. Terima kasih Mas Pawas dan teman-teman semua. Silakan Bu Novia. Ya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, masukan dan sarannya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab oleh panelis, berakhir pula acara kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada sepatah 2 patah kata sebagai closing statement dari panelis 1 maupun panelis 2. Kami persilahkan Ibu Nunung dan Pak Ridwan, barangkali ada closing statement. Baik, terima kasih. Mangga Pak Faris dulu atau saya dulu? Mangga Bu Nunung dulu. Baik, terima kasih. Kita pernah ketemu sebenarnya, Pak Faris ya, Kang Faris ya. Kayaknya pernah ya Bu ya? Ya, waktu acara di Bandung kalau saya nggak salah. Oh iya Bu. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Satgas PPKS yang kemudian akan dipilih oleh Capansel ini merupakan salah satu fondasi ya, salah satu garda terdepan yang memiliki peran besar dalam memberikan perlindungan pada hak-hak setiap sivitas akademika untuk terbebas dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual. Harapan besar bagi para Capansel untuk menentukan pilihan terbaik, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Faris bahwa salah satu dasar untuk penentuan Satgas adalah perspektif gender yang harus dimiliki, karena memang seringkali terjadi korban dipersalahkan karena perspektif gender yang tidak setara. Dan mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari berbagai bentuk kekerasan memang butuh komitmen bersama. Maka ketika lembaga pendidikan, ketika Stikes sudah memiliki komitmen kuat untuk berupaya menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari berbagai macam kekerasan seksual, maka diharapkan ada penguatan kultural ya. Dan ini salah satunya dapat diisi oleh peran-peran Satgas dan juga semua komponen yang ada di Stikes, terutama yang memiliki posisi yang penting begitu ya, yang memiliki pengaruh besar untuk memastikan bahwa tidak saja di tataran struktur dan kebijakan, tetapi jelas di ranah kultur, sehingga tidak sekedar dokumen, tidak sekedar ada SK, tetapi jelas menjadi bagian dari kultur akademik kita yang menjamin hak setiap orang yang ada di lingkungan kampus untuk terbebas dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual. Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi kampus dan semua Capansel yang memiliki komitmen kuat
untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang adil dan bebas dari berbagai macam kekerasan seksual di lingkungan kampus. Terima kasih banyak, itu saja yang saya sampaikan. Mangga, Bang Faris. Terima kasih Bu Nunung, saya tidak banyak, jadi saya hanya ingin menyimpulkan saja bahwa kekerasan seksual itu adalah kejahatan kemanusiaan yang paling parah karena dia merusak martabat dan harkat serta hak seorang perempuan, bahkan merusak masa depan seorang perempuan. Keberadaan Satgas tentu saja adalah sebuah terobosan baru di Indonesia, di mana semua kampus diwajibkan memiliki Satgas PPKS yang fungsinya ada dua fungsi utamanya. Pertama adalah melakukan pencegahan, dan yang kedua melakukan penanganan. Di sisi pencegahan ini merupakan hal yang penting teman-teman, karena penanganan tentu akan butuh biaya besar, tapi ketika teman-teman berhasil melakukan pencegahan, menyadarkan sivitas kampus, menyadarkan mahasiswa, mengenalkan kepada mereka apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual dan kenapa mereka tidak boleh melakukan kekerasan seksual, saya kira ini jadi fondasi awal yang penting. Tapi selebihnya teman-teman juga harus bersiap untuk melakukan penanganan kasus. Dan ini menjadi hal penting. Kunci keberhasilan Satgas PPKS tentu adalah ada di komitmen pemilik yayasan atau yang punya universitas. Dengan inisiasi dibentuk Satgas, ini merupakan sebuah komitmen yang sangat bagus. Jadi saya kira ini adalah langkah besar teman-teman. Mungkin nanti tidak ada gaji yang besar bagi teman-teman, tapi karena teman-teman nanti bekerja untuk mengangkat harkat martabat perempuan, saya kira pahalanya akan sangat luar biasa. Jadi ini kerja ibadah yang saya yakin pahalanya akan besar gitu. Karena kita lahir dari seorang rahim perempuan dan kita pun yang punya anak perempuan tentu tidak mau anak kita menjadi rusak masa depannya karena menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa korban banyak memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya, beberapa korban memilih untuk tidak melanjutkan hidupnya saking merasa malunya, dan kita yang masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa bisa menjadi pelindung bagi teman-teman kita, bagi perempuan-perempuan yang ada di kampus Stikes Khas Kempek ini. Mungkin itu saja. Terakhir, seperti Bu Nunung sampaikan, apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi langkah awal. Saya sendiri tidak keberatan nanti kalau kapanpun teman-teman mau mendalami tentang Undang-Undang TPKS atau bagaimana menyusun SOP penanganan kasus yang simpel dan baik dilakukan oleh kampus. Dengan senang hati, kalau pas waktunya saya akan membantu. Terlebih di sana ada sahabat saya, Mas Sukron ya. Saya bangga dengan teman saya satu itu. Terima kasih Bapak dan Ibu, Ibu Nunung, sampai ketemu lagi ya, kita di Bandung mungkin ketemu lagi ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada para panelis kita yang luar biasa pada hari ini, Bapak Faris dan Ibu Nunung. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini dapat mengisi daftar hadir yang telah tersedia, linknya di dalam kolom chat. Bapak Ibu juga bisa mengisi penilaian pada link yang sudah kami sediakan. Baik, untuk menutup acara pada hari ini, akan kami tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua 2 kita, Bapak Asif Sofiullah M. Hum. Sebelumnya barangkali ada dua patah kata dari beliau. Kami persilahkan Bapak Asif, apakah bisa bergabung dengan kami? Ya. Halo. Iya, Kang. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Ahmad Farid dari Yayasan Sabar Hidup, dan Dr. Ibu Dr. Nunung Nurjanah, MPD dari STKIP Dharma Adi. Dharma Kusuma. Pangeran Dharma Kusuma, STKIP. Saya tahunya Kampus Putih aja itu. Terima kasih atas waktunya sudah menemani dan mendampingi teman-teman dari kami dari Stikes Khas Kempek. Perlu dicatat. Mungkin tadi yang menarik tadi dari Pak Farid bahwa apa itu khas? Khas itu adalah singkatan dari pendiri dari pondok pesantren Khas Kempek, di mana pondok pesantren Khas Kempek itu di bawah lembaga Yayasan Khas Kempek, yaitu singkatannya khas itu adalah Kiai Haji Aqil Siroj.
Stikes Asimpek ini berada di bawah naungan Yayasan Asimpek, di mana sebelum yayasan ini berdiri sudah ada pondok pesantren Impact yang sudah berdiri 100 tahun lebih. Kami sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan globalisasi yang ada, kami maju dari pendidikan pesantren yang tradisional, kita naik ke dunia pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, MTS, MA, Madrasah Aliyah, SMA, dan terus SMK, kemudian sudah menginjak pada tahun keempat ini, kami memiliki perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Asimpek di bawah Kemendikbud, dan juga sudah 2 tahun ini kami juga berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan siang hari ini yaitu ada program dari Kemendikbudristek yaitu PPKS, pencegahan dan penanganan. Penanganan dulu apa pencegahan dulu nih? Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekitar perguruan tinggi. Ini sangat penting karena ini adalah program yang saling berkaitan dengan apa yang sudah dibangun oleh komunitas pesantren. Dan itu di mana pesantren itu pun sudah mengkampanyekan perspektif gender itu sudah jauh-jauh dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dengan didirikannya beberapa pondok pesantren putri itu menunjukkan bahwa pesantren mengedepankan kesetaraan gender. Para bunyai-bunyai yang mengelola pesantren dan sebagainya itu menunjukkan bahwa pesantren sudah ada. Namun pesantren ini dari dulu dikenal tidak terakomodir oleh pemerintah kita. Baru mungkin belum ada usia 10 tahun lah, belum ada. Baru sekitar mungkin 7-6 tahun yang lalu undang-undang pesantren baru diketok. Ini baru di periode Pak Jokowi yang kedua ini. Berarti belum ada 5 tahun lah berarti. Belum ada 5 tahun undang-undang pesantren sudah diketok dan menjadi resmi bahwa pesantren adalah salah satu entitas lembaga pendidikan dan juga entitas lembaga sosial yang keagamaan yang menjadi konsentrasi pesantren pemerintah. Nah, di pesantren itu dikenal kesetaraan gender itu adalah dengan istilah yaitu mubadalah. Sebagaimana tadi ada dari mahasiswa kami menyatakan bahwa di dalam konsep mubadalah dan nanti pesantren begini bla 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 itu memang kami sudah banyak memiliki, dan basic yang kami miliki itu berdasarkan dari literatur klasik, kitab kuning atau kutu-kutu ros. Nah, mungkin dengan adanya program PPKS ini sehingga bisa sinergi, bisa berkolaborasi, bahkan bisa saling melengkapi, dan program ini pun nanti bukan hanya sekedar hanya untuk lingkungan kampus sendiri, tapi juga untuk masyarakat sekitar, bahkan untuk domisili perguruan tinggi tersebut yaitu di ranah kabupaten bukan agar nasional. Kami berharap itu. Jadi bergerak dari lingkungan kecil berbasis komunal menjadi satu gerakan yang masif, yang baik, dan semua bisa saling peduli, bisa saling mengingatkan dan sebagainya. Itu harapan kami. Ya, itu mungkin masukan dari sedikit kami ceritakan. Mudah-mudahan pertemuan pada siang ini kita bisa mendapatkan barokah, manfaat, dan juga langkah yang semakin mantap, langkah yang semakin tegap, sehingga kita terus maju dalam mengampanyekan berbagai macam kekerasan-kekerasan yang akan timbul di lingkungan kita, terutama di sekitar kita sendiri, baik itu teman sendiri atau orang tua sendiri, guru kita dan sebagainya. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukarim mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kan tabir jalika wa zika'alim wa azim sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tan halul uqad
wa tanfariju bi qurawati bil hawaij wa tunalu bi qurawati wa husnul khatim wa astaghfiru bi wajhika wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nafsi bi adadi kulli malumila. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhillah azimi alladzi mala'ul arkani arsyil azim wa qama bihi awalimul azim an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil qudril azim bi qudrati azamati dzatillahil azim fi kulli hadin wa wasi adatan fi ilmillahil azim salatan daimatan bi dawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dal khuluqul azim wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma jam'an marhuma. Allahumma inna nas'aluka ni'mata war rahmah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ta'ala wa baraka wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbis samawati wal ardi wa bi izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Nunung, Pak Farid. Kapan hari monggo silakan mampir di tempat kami, di gubuk kami, ngopi-ngopi tempat kami, Pak Farid terutama yang dari siap, insyaallah pagi teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asif atas sambutan dan doanya. Demikian acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada hari ini, kepada para wakil ketua 1 dan 2, kemudian kepada Ibu Bapak panelis, Capansel, Sivitas Akademika Stikes Haskem Cirebon, dan juga masyarakat yang telah hadir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Pak Ibu. Ya, izin nih. Mangga, terima kasih Bu. Ya, Tar dulu. Gimana sih, Mas? Iya udah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir hari ini. Mudah-mudahan saya tidak menzolimi. Teman-teman semua, saya juga terzolimi juga, berarti ya waktunya. Terus ini teman-teman minta tolong. Next Mas, next. Dokumentasi belum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal tinggal akhir doang ini. Nah ini. Teman-teman silahkan presensi dulu, diklik atau langsung di barcode aja. Kenapa Mas? Sudah. Udah ya, yang lainnya silakan ya. Langsung aja di foto nggak apa-apa, barcode. Ya Allah tadi ini. Aduh, aku buatnya malam-malam loh Mas. Mau ngasihin aku sih. Terus tadi dokumentasinya belum, nanti dipotong dari video aja lah. Nah, terus teman-teman, next Mas. Next. Mas. Nah, ini tolong disebarin ya ke masyarakat tadi, karena yang hadir sih sebenarnya di sininya cuma 22 orang ya, tapi nanti tolong disebarin di status atau di grupnya untuk menilai uji publik ini ya, karena harus dari masyarakat begitu. Terima kasih semuanya. Yang mau nasi ada nasi, itu nasi siapa sih? Nasi siapa sih Mas? Mahasiswa mengambil boleh nggak? Mahasiswa boleh, silakan yang di kampus ada nasi kalau mau ngambil, Mbak Fatkah, Mas Muhlisin, mahasiswa yang lainnya boleh. Terima kasih ya. Nah, habis ini
mungkin setelah dari penilaian itu nanti saya koordinasikan, mungkin sekitar 5 atau 7 orang jadi pansel, sisanya satgas ya. Mantap. Semangat. Atau yang mau langsung mendaftarkan diri, Bu, saya satgas gitu. Langsung ya ke saya. Bu, saya satgas aja, Bu, gitu. Kalau pansel pusing mikirin pedoman gitu. Saya satgasnya aja. Boleh kayak gitu juga nggak apa-apa. Sip, terima kasih teman-teman semua, nanti saya kabari. Yuk, tutup yuk. Mas Tumas. Tolong disebarkan dari sekarang ya, tolong. Tolong, itu buatnya susah barcode-nya. Tolong ya, Mas. Yo, makan di kantor. Boleh, di kantor ada nasi. Kalau mau ke kantor sini. Mbak Puput, Mbak Fatka, Muhlisin, Mas Tahu Ridho. masih. Udah belum Bu Liana? Boleh, udah tutup.